memberikan tahsin kita pada kajian ini. Cara cepat belajar tajwid. Kita serukan ayun-ayun manakah. Silakan Mas Bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari kali ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk materi pada hari ini melanjutkan yang kemarin. Sebelum melanjutkan, kita ulang terlebih dahulu tentang ayu-ayun itu. Saya ulangi lagi, ayu-ayun yang dimaknai dari kata ayu-ayun itu ketika bertemu mad di ayun 2 harokat. Jadi bila bertemu alif mati, ya mati, ataupun waw mati, berarti sebelum alif mati itu ada huruf yang berharakat fathah. Kemudian sebelum ya mati itu ada huruf yang berharakat kasroh. Dan sebelum waw mati ada huruf yang berharakat dhammah. Dan itu apabila bertemu huruf a, ya, wa dalam keadaan sukun atau mati, maka diayunkan 2 harokat. Kemudian yang selanjutnya mannatahan. Mannatahan itu ini rangkuman atas materi yang difokuskan di gunnah, dikhususkan di materi tajwid yang berjudul gunnah atau dengungan, ditahan, dengung, gunnah. Harakatnya hurufnya ada 2, yaitu huruf mim dan nun. Makhrajnya bisa dibedakan dengan huruf-huruf yang lain. Huruf mim dan nun itu ada di al-khayshum. Al-khayshum itu rongga hidung. Jadi seperti yang dikatakan kemarin, kalau membaca huruf nun atau mim, kalau membaca gunnah akan tetapi di hidungnya masih, kalau ditutup hidung tapi masih bisa jalan, maka itu belum sempurna pembacaan huruf gunnahnya. Jadi kalau kita membaca huruf gunnah, kalau ditutup hidungnya itu gak bakal langsung kepotong. Im langsung kepotong. Kalau ditutup hidungnya tapi masih jalan, in susah. Kalau saya susah itu. Pasti kalau ditutup itu kepentok. Kalau dipaksain keluar juga nggak bisa. Jadi ciri huruf gunnah itu salah satunya makhrajnya, tempat keluar hurufnya itu ada di rongga hidung atau bisa disebut al-khayshum. Di sini ada 5 yang dimaksud, yang diharuskan ditahan itu. Yang pertama, apabila bertemu nun tasydid itu harus ditahan. Kemudian apabila bertemu nun mati yang bertemu huruf-huruf hijaiyah
kecuali huruf idhar dan huruf idgham bila gunnah, yaitu aha, aha, kho, ghala, ro. Maka ketika nun mati atau nun sukun bertemu huruf selain aha, aha, kho, ghala, ro, semuanya ditahan. Kemudian tanwin juga sama seperti tadi nun mati. Kemudian di sini ada mim bertasdid dan yang terakhir ada mim mati, mim sukun bertemu huruf ba atau bisa disebut ikhfa syafawi. Mim mati bertemu huruf ba. Kemudian selanjutnya kemarin kita bahas huruf qalqalah. Huruf qalqalah bisa disingkat di sini baju di toko. Baju di toko. Jadi tiap-tiap materi atau tiap-tiap poin yang ada di sini tuh ayu ayun ada singkatannya gitu. Ayu ayun mana tahan, ini qalqalah baju di toko. Biar lebih mudah diingat. Ayu ayun tentang mad, mana tahan tentang gunnah. Ini baju di toko tentang huruf-huruf yang dipantulkan atau qalqalah. Selanjutnya setelah poin tentang qalqalah, di sini di poin nomor 5 huruf-huruf do, so, zo, to, ko, kho, gho. Itu tuh huruf isti'la. Nama huruf berapa huruf ini? 7 huruf yang ada di sini tuh disebut huruf isti'la. Kita belajar pada pertemuan kali ini kita akan belajar satu-satu huruf yang disebut huruf isti'la ini dengan memperhatikan makharijul huruf dan sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut. Dimulai dari huruf do. Do itu di sini kita bisa lihat di halaman selanjutnya ada huruf do di sebelah kiri. Do. Di sana disebutkan kalau huruf do itu lidah ditempelkan semua ke langit-langit dan ditebalkan pada waktu pengucapannya. Kemudian yang kedua, bila pengucapan di tengah-tengah huruf, maka huruf do itu ditarik dulu sebelum diucapkan. Dan ini ada ya tulisan yang ditebalkan, huruf do itu tidak dipantulkan. Jadi tidak masuk ke dalam huruf qalqalah, huruf do, do. Di sini contohnya madlila, tidak dipantulkan. Kalau huruf do itu lidah ditempelkan semua ke langit-langit dan ditebalkan pada waktu pengucapannya. Jadi semua ujung lidah yang ada di depan, yang ada di kanan, yang ada di kiri itu menutup ke langit-langit. Tapi di tengahnya tidak ditempelkan ke langit-langit. Jadi si udara itu tertahan di lidah, tertutup oleh lidah. Atau dulu itu saya pernah diajarkan kalau pengucapan huruf do itu bisa lidahnya ke kanan atau lidahnya ke kiri. Tapi kalau menurut saya lebih mudah ketika semua ujung lidah ditempelkan ke atas, tapi di tengah lidahnya itu tidak ikut nempel ke atas. Bo. Si lidah ujung pangkal yang kanan itu nempel ke gigi geraham kanan. Kemudian pangkal yang kiri nempel ke kiri. Yang di depan, ujung lidah yang di depan nempel ke langit-langit atas. Bo. Ditambah cara pengucapannya yang tebal. Jadi agak dalam ngucapinnya. Bo. Tidak dipantulkan. Tidak seperti huruf da. Kalau da kan ad. Kalau do ini tidak dipantulkan. Jadi semua udaranya itu ditahan di
dibungkus sama lidah yang tadi. Ad, ad, do, di, du, ad, id, ud. Semuanya ditahan si udaranya, tidak dipantulkan. Itu huruf do. Contoh ayatnya, ayatnya ada di surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu huruf gha dan do berdempetan. Jadi dari gha juga udah tebal. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdo dari la-nya itu tidak tebal, tapi waktu pas masuk ke huruf do jadi ikut tebal. Langsung set masuk ke huruf do. Walad. Kemudian si udaranya seperti yang saya katakan tadi tidak dikeluarkan, tetapi dibungkus sama ujung-ujung lidah dari depan, dari kanan, dari kiri. Waladdallin. Jadi huruf do itu yang pertama si lidahnya membungkus udara yang mau keluar. Kemudian catatan yang kedua itu dibacanya tebal karena termasuk huruf isti'la. Dan yang ketiga itu tidak dipantulkan. Huruf do itu tidak dipantulkan, tidak sama seperti huruf da. Selanjutnya huruf selanjutnya itu huruf so. Di halaman yang selanjutnya di atas huruf do, di situ disebutkan kalau huruf so itu pangkal lidahnya diangkat, ujung lidah dibiarkan menggantung dan dibaca menebal. So itu pengucapannya kayak huruf sa, s. Tapi si pangkal lidahnya itu pangkal lidah yang ada di belakang itu ditarik ke belakang. Jadi agak langsung tebal. Sa so. Kalau di Jawa mungkin kalau di Jawa itu sin. Oh, sin. Alif bata sa sin ha ho dan ro-nya. Sin, shin, sod. Do. Ya. Ini berarti perbedaan huruf sin dan do, sin dan sod itu di tebal tipisnya. Kalau sin itu tidak ada penebalan, dibacanya sa, s, sa, si, su biasa. Tapi kalau huruf so itu agak ditarik ke belakang si lidahnya. Jadi biar tebal. So, si, su. So, si, su. So, si, su. As, is, us. Contoh ayatnya ada di surat Al-Fatihah juga. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beda ketika di asirat sama mustaqim. Mustaqim itu tidak ada penebalan, soalnya itu hurufnya sin, sa. Jadi tidak ada yang ditebalkan. Mustaqim. Tapi kalau di sirot itu karena pakai huruf sod maka ditebalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi catatan untuk huruf so ini pangkal lidah diangkat, ujung lidah dibiarkan menggantung. Ujung lidah tuh ujung yang di depan. So. Jadi ujung kan kalau tadi huruf do itu ditutupkan semuanya ke langit-langit. Tapi kalau huruf so itu tidak
ujung lidahnya itu tidak nempel ke langit-langit. Jadi menggantung atau terbuka. Dan karakter huruf so itu dibaca tebal. Jadi harus dibedakan antara sin dan sod. Sin, sod, sa, so. Agak bedanya itu di tebal tipisnya huruf. Kemudian huruf selanjutnya itu huruf vo. Ini di halaman selanjutnya dijelaskan kalau huruf vo itu pangkal lidahnya diangkat, ujung lidah dibiarkan menggantung dan dibaca menebal. Vo ini kalau lihat dari cara membacanya itu sama seperti huruf so, kan tetapi ini dirubah kan kalau tadi so, kalau sekarang jadi vo. Jadi huruf Z bukan huruf S. Kan kalau tadi pakai huruf S jadi so. Kalau sekarang pakai huruf D dan Z jadi vo. Contoh di huruf vo ini ada dhuhra, az-zuhra. Jadi huruf vo itu ditebalkan, huruf vo. Dan huruf isti'la yang pastinya itu ditebalkan, kemudian huruf vo juga tidak dipantulkan, tidak ada bunyi yang mantul. Dan huruf selanjutnya itu ada huruf to, ta, to, ti, tu. To ini cara penyebutannya, pengucapannya di halaman selanjutnya disebutkan pengucapannya sama seperti huruf do. Huruf to itu pengucapannya sama seperti huruf do, akan tetapi hurufnya diganti dengan T. Kalau tadi di huruf do itu pakai huruf D, kalau di huruf to pakai huruf T. Berarti to, siroto, to. Kemudian di sini juga huruf to itu apabila berhenti dipantulkan, karena huruf to termasuk huruf qalqalah. Siroto, kalau berhenti berarti sirotu. Itu karena ini huruf isti'la, jadi semuanya harus tebal, harus dibaca tebal. To bukan to. Tati, tu, te, to itu tidak tebal. Tapi kalau huruf to ini tebal. To, ti, tu ditebalkan. Kemudian huruf selanjutnya huruf qaf. Ko, ti, ku. Di halaman selanjutnya disebutkan kalau huruf ko itu ujung tenggorokan dipentokkan sebentar sebelum mengucapkan huruf to dan ditebalkan. Kemudian apabila berhenti huruf ko ini dipantulkan. Jadi pengucapan huruf ko itu terasa di telak. Ko. Haqq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kerasanya tuh paling kerasanya tuh di telaknya. Nanti ada kerasa kayak nutup sebentar terus buka lagi. Qi qu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada tek gitu nyentuh, tek terus buka lagi. Kerasa itu. Kalau huruf ko itu beda dari yang lain. Ada rasanya waktu pas nyentuh telaknya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ko. Beda sama huruf ka. Kalau ka itu tidak ada telak. Tidak ada yang nyentuh ke telak, tapi langsung ka. Ka, ko. Beda antara huruf ka sama ko. Kemudian huruf selanjutnya ada di huruf kho.
Abatasa jaha kho. Kho itu di sini keluar dari tenggorokan dan menebal. Kho itu ada di tenggorokan bagian tengah. Karena huruf yang ada di tenggorokan itu yang paling bawah ada A dan H, ada hamzah dan H. Kemudian di tengah ada kalau kho itu di paling atas, tenggorokan paling atas. Yang di tengah itu H dan A. Itu ada di tengah. Kalau yang di paling atas itu ada huruf kho dan gho. Kho dan gho. Gho. Ini kan sisa huruf yang belum kita coba itu huruf kho dan gho. Semuanya ada di tenggorokan yang paling atas. Karena makhrajnya itu al-halqi, yaitu diucapkan yang keluar dari tenggorokan. Dan di sini disebutkan kalau huruf kho dan gho itu dibaca tebal. Kho dan gho dibaca tebal. Dan ini juga di huruf gho ada catatan kalau gho itu dibaca GH bukan G doang. Jadi gho itu ada H. Jadi tidak langsung go gi gu. Enggak G doang gitu, Bu. Ada huruf H-nya. Jadi gho ri ru. Ag ig ug. Ag ig ug. Tidak dipantulkan juga. Tidak ada pantulan. Kemudian cara pembacaannya ditebalkan. Dan kho dan gho itu keluarnya dari makhraj bagian tenggorokan bagian atas. Oke, mungkin materi huruf-huruf isti'la bisa, kalau dulu waktu saya di pondok itu dirangkum dalam satu kalimat, khusodog tiqid. Kalimatnya itu isinya khusodog tiqid, itu ada kho dan so, khusso dog, do dan gho, khusodog tiqid. Tiqid itu ada huruf to, ko dan dho. Jadi dirangkumnya itu dalam kalimat khusodog tiqid. Khusodog tiqid itu yang dinamakan huruf isti'la. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita telah selesai membahas huruf-huruf isti'la, yang berarti huruf-huruf yang harus ditebalkan. Ada 7 huruf yang harus ditebalkan yang dirangkum dalam kalimat khusodog tiqid. Dan alhamdulillah juga kita telah selesai membahas materi yang pertama. Yang kemarin itu ada materi ayu-ayun, kemudian ada manatahan, kemudian selanjutnya ada baju di toko, pembahasan tentang kolkolah, dan sekarang ada khusodog tiqid, itu pembahasan tentang huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf yang dibaca menebal, yang ditebalkan. Baik, mungkin cukup sampai sekian materi pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari Bapak dan Ibu sekalian. Gimana Pak, Bu, ada yang mau ditanyakan? Atau dicukupkan? Oke, alhamdulillah materinya telah selesai tentang pembahasan huruf isti'la ini. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dapat